Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, karena ini bulan puasa, ada kebiasaan dari Rasulullah. Di bulan puasa ini beliau disebut ajwadun nas, yaitu orang yang paling pemurah. Jadi sedekah Nabi itu bulan puasa itu paling hebat. Kencangnya kata hadis itu melebihi kecepatan angin. Itu bahasa simboliknya gitu. Di sedekah. Hal ini kita kutip karena tokoh-tokoh agama kita, khususnya Yusuf Mansur itu yang dia ceritakan bukanlah kebaikan, gitu, tetapi bagaimana menebar kelicikan. Yusuf Mansur itu kalau liciknya itu, ya dia mungkin bahasa yang paling pas itu seliciknya orang Yahudi, gitu. Maka di tengah masyarakat kita kalau ada orang-orang licik dan jahat disebut dasar Yahudi juga lo, kan gitu kan, dasar Yahudi juga lo. Nah, Yusuf Mansur ini ya kelakuannya itu seperti orang Yahudi. Kalau dia berani tes DNA itu mungkin DNA-nya ya haplogrupnya itu G itu, yaitu Yahudi gitu, Yahudi Ashkenazi yang sekarang ini merajalela menguasai tanah air orang Palestina gitu. Nah, jadi cara Yusuf Mansur liciknya bagaimana? Contoh nih ya, dia itu dulu telah mengambil atau menyelewengkan duit jemaah masjid Kota Wisata Cibubur tahun 2009 itu jumlahnya 55 miliar. Dari uang itu ya hakul yakin tuh orang-orang itu berinvestasi di warung steak and shake, dan tanahnya itu sebagian besar punya dia, punya pribadi. Itu dulu ceritanya kan mau bisnis itu dengan masyarakat itu, berbisnis batu bara dengan keuntungan per shipment itu, dia menyebut per shipment itu sebulan. Itu untuk investor itu 11%. Nah, apa yang terjadi kemudian? Akal bulus Yusuf Mansur ini atau otak Yahudinya ini muncul. Dia belilah tuh tanah-tanah, dari atas tanah itu nanti dia bangun warung steak and shake, lalu dia kabur menghilangkan diri gitu. Kalaupun ada berjanji nanti dia janji itu janji-janji bohong gitu. Nah, melompat kita ke tahun 2023 itu kan mulai orang menggugat dia ke pengadilan. Di antara yang menggugat itu ada dua yang paling menonjol. Yang pertama Zaini Mustafa, yang kedua Ibu Lilis Siti Rahmah. Begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Zaini dimenangkan gitu. Dengan pembacaan berkas-berkas dan disidangkan, hakim saat itu menyatakan secara sah dan meyakinkan Yusuf Mansur itu mengalami wan prestasi. Karena itu dia harus membayar kepada Zaini Mustafa dengan kerugian yaitu sebesar 1 miliar 243 jutaan rupiah. Itu yang diputuskan oleh pengadilan. Lalu Yusuf Mansur ini apa yang dia lakukan? Di bawah meja dia melakukan deal dengan Zaini. Bahkan di saat orang lagi zikir di Arafah, dia haji ketika itu yang katanya haji undangan raja gitu. Lagi haji itu yang dia telepon Zaini. Apa yang dia tawarkan? Dia tawarkan itu adalah mencari penyelesaian gitu. Win-win solution. Apa win-winnya? Win-win solutionnya, Zaini dibayar oleh Yusuf Mansur seperti uang yang dia store dulu ketika tahun 2009. Uangnya kebetulan Zaini saat itu store modal untuk bisnis itu 80 juta rupiah. Yusuf Mansur mau kembalikan itu saja. Lalu keuntungannya dijanjikan 11% per bulan gitu. Wah, itu nggak disebut-sebut lagi. Nah, ini yang kita sebut cara liciknya Yahudi gitu. Itu masalah udah berjalan 15 tahun.
Masa uang 80.000 15 tahun yang lalu sama dengan 15 tahun kemudian gitu. Itu kan nggak masuk di akal. Karena itu Yahudi ya begitu caranya. Terus uang untungnya gimana? Saya ini kan menghitung keuntungan untuk per bulan, nggak dibayar masuk modal. Nggak dibayar lagi bulan berikutnya, dihitung lagi keuntungan 11%, masuk lagi kepada modal. Tambah 11% masuk, itu menggulung terus gitu. Karena itu dia menuntut Mansur itu harus membayar 97 triliun rupiah. Ya kalau win-win solution dicarilah, misalnya sesuai keputusan pengadilan itu tanda dia bersalah, mungkin Zaini Mustafa masih mau. Tapi ini karena yang dihadapi Yahudi, dia maunya segitu aja. Nah ini sekedar apa kita ya. Jadi uang 15 tahun yang lalu tuh nggak sama dengan uang sekarang gitu. Misalnya nih ya, ada beberapa warga gitu menuntut, apa yang dituntut? Ini babe gua lu jual tanah lu di Kemang itu 1 meter hanya 5.000 rupiah. Gitu. Lu menuntut apa Ji? Itu nggak adil, itu perampokan. Saya tanya itu tahun berapa? Ya tahun 73 gitu. Alah, ente sekarang ini tahun 2023. Berarti sekitar 50 tahun yang lalu. Saya tanya itu, tapi itu kan kemurahan. Udah dibayar belum ketika itu? Udah sih. Katanya. Harga pasaran nggak segitu ketika itu? Ya segitu sih. Lu untuk apa sekarang? 5.000 tahun 73 itu gaji pegawai cuman berapa? Gaji pegawai itu cuman 30 ribu rupiah mungkin ya. nggak masuk akal. Naik haji zaman itu tahun 73 itu mungkin 300.000 lah ya, 300.000 rupiah. Jadi lu jual berapa puluh meter aja udah bisa naik haji. Terus ditentukan dengan harga sekarang, itu tidak masuk akal. Itu zalim dan menzalimi orang. Kemanapun kamu nggak akan bisa. Nah Yusuf Mansur berpegang kepada cerita seperti itu. Dia pakai duit orang, ya kan, dengan untung yang menggumpal gitu. Tapi dia nggak mau bagi keuntungan. Karena Zaini nggak mau, dengan tawarannya kembali kepada tahun 2009, dia kirimlah orang-orangnya supaya bisa bernegosiasi gitu. Akhirnya nggak ketemu. Mungkin gimana caranya dia main di pengadilan, akhirnya dia menang. Menang ya, dia nggak mau lagi dihubungi. Dengan 1 rupiah pun dia nggak mau bayar. Ini kan otak Yahudi. Jadi nggak mau bayar sedikit pun. Nah sekarang di bulan puasa yang merasa ada peluang duit dikejar juga. Mau cerita zakat gak, hak orang gak peduli. Kalau terdesak apa gitu. Kalau terdesak paling dia bilang ya aneh juga butuh gitu kan. Jadi duit yang sudah triliunan dia tetap merasa tidak cukup. Jadi itulah kalau mau tahu bagaimana liciknya orang Yahudi, ya lihat aja kepada Yusuf Mansur itu. Cuma bedanya Yahudi itu beribadahnya ke tembok ratapan. Kalau Yusuf Mansur, dia itu memakai simbol-simbol dakwah ke masjid, ya kan, sekali-sekali. Bahkan kalau perlu dia datang ke Tarim gitu. Jadi kalau mau lihat seperti apa Yahudi, yang kenapa orang banyak marah gitu. Itu yang dipraktekkan Yusuf Mansur. Enaknya sendiri aja. Nah uang yang banyak itu, ya, ini kan salah satu kasusnya 55 miliar lebih kurang jemaah masjid kota wisata. Gitu. Itu nggak akan dikembalikannya. Kecuali dia nggak punya peluang lagi, divonis oleh pengadilan, dia akan deal orang per orang gitu. Kalau orang per orang tuh dia maunya bayar seperti uang setoran awal. Misalnya Ibu Lili Siti Rahma kan nunggu sekarang nih kasasi di MA gitu, di Mahkamah Agung. Paling nanti kalau dia dikalahkan lagi, dia nggak mau bayar tuh 4 miliar 75 juta rupiah. Maunya berapa? Lu kan ibu, lu uangnya kan cuma 250 jutaan gitu. Itu yang akan mau dia kembalikan. Itu pun mungkin dia cicil nanti. Tapi kalau orang mau ya memang ya khasara kata orang Arab nih.
celaka 13 lah kalau mau berurusan dengan Yusuf Mansur dengan pola berpikirnya. Ya kan? Begitu yang dia lakukan. Jadi kalau dia maunya untungnya banyak, tapi kalau orang dia sikat semaksimal mungkin. Nggak peduli dia, oh kasihan orang mau stroke aja lah, mampus lah, itu aja dia. Lo mati aja lah. Tapi begitu ada kesempatan jilat kiri, jilat kanan, oh dia akan menjilat. Itulah yang dipraktekkan oleh Yusuf Mansur, sehingga sekarang dia sangat kaya sekali. Tetapi kaya di atas sumpah dan kutukan masyarakat. Kata Yusuf Mansur, gue nggak mempan kena kutukan. Karena tuh orang tiap sholat, tiap sholat mengutuk Yusuf Mansur supaya dia cepat-cepat dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat-cepat dia dijebloskan ke dalam penjara biar tahu bagaimana menderitanya orang akibat perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.